Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I do hope all of you are fine and can enjoy our lessons today. Actually our lessons today just review our material because today you are do examination test. So I want to review the material. Okay, but before that, as usual, before we continue the subject, let us continue by firstly take a pray. Okay, let us take a pray together. Ya Allah, we are going to start our lessons today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amen. Okay, for this time, because you are do examination test, so I'd like to review the previous material about narrative text or fairy tale, and the second one is about passive voice, present and past tense, and then the third is report text. So your examination test about three terms. Okay, what is the narrative text? You have study about that. I just want to review the general about narrative text, that you to know or understand about definition of narrative text, and then the second, the purpose of narrative text, and the third, the generic structure of narrative text, and then the language feature of narrative text, and then the example of narrative text. Okay, in the narrative text we talk about the text. Okay, the function of narrative text to tell sometimes or a story about the fable, the legend, they have the function or to amuse the reader. Okay, this is the one example of narrative text. So, in your text, jadi pada teks Ananda sekalian itu yang berhubungan dengan narrative text itu berhubungan dengan teks semua. Jadi adapun jenis teks yang diberikan itu, apakah itu berupa legenda ataukah berupa cerita rakyat ataupun dongeng maupun cerita naratif lainnya. Oke, ini adalah contoh naratif teks yang saya ambil di sini legenda. Oke. Yang mana kalau pada teks naratif teks itu kita berikan sebuah teks yang mana satu teks itu bisa 3 sampai 5 pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Jadi Ananda untuk bisa menjawab soal itu, Anda harus memahami apakah makna daripada teks tersebut. So you have to understand what is the text mean or comprehend about the text. So you can answer the question. Because all the question about narrative text is about the text. Okay? Jadi semua pertanyaan yang berhubungan dengan naratif teks itu semuanya berhubungan dengan teks. Adapun you have to master ya Ananda sekalian, yang kalian harus kuasai atau pahami di sini adalah WH question ya, pertanyaan-pertanyaan apa, kenapa, di mana, bagaimana ya. Itu adalah tentang WH question. Jadi Anda harus paham. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan, which one of the following statements is false about Sang Prabu? Jadi berdasarkan pada teks yang disajikan di atas, kalimatnya adalah yang manakah kalimat di bawah ini yang salah? Yang salah ya. Jadi kalian ketika mendapatkan sesuatu yang benar berdasarkan teks, kalian checklist. Kemudian yang salah itu, maka itu berarti adalah jawaban yang benar. Ini adalah salah satu contoh soal saja Ananda sekalian. Adapun contoh soal-soal berikutnya kalian bisa lihat pada soal ulangan harian kalian yang berlangsung pada hari ini. Kemudian kita pindah kepada bagian kedua. Okay, we move to the second part about passive voice.
Okay, in the previous knowledge we know that the passive voice is a sentence, the subject and object is flip-flop. Ya, jadi kita pahami bersama bahwa passive voice itu adalah kalimat yang mana kalimatnya itu adalah berbolak-balik antara subjek dan objek. Yang bagaimanakah itu? Ketika di subjek di kalimat aktif, kemudian kita ubah menjadi passive voice, maka yang jadi subjeknya tadi itu berubah menjadi objek, kemudian objek di kalimat aktif itu berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Okay, what you have to master or understand about the passive voice. Yang pertama Ananda harus kuasai atau pahami dalam passive voice ini kinds of tenses. Jadi Ananda itu harus tahu jenis-jenis daripada tenses. Karena untuk mengubah kalimat pasif, kalimat aktif ke pasif itu diketahui dulu jenis tensesnya atau bentuk waktu kalimatnya. Misalnya apakah dia berbentuk present, past, participle atau future. Ya, seperti itu. Jadi yang kita pelajari di kelas 2 ini cuma ada dua bentuk tenses, yaitu present tense dan past tense, yang mana itu semua diubah menjadi kalimat pasif. Oke, jadi saya ulang kembali. Untuk mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif itu Ananda harus tahu jenis teksnya dulu, atau bentuk waktu kalimatnya, apakah dalam bentuk present, past, ataupun continuous atau sedang berlangsung, ataupun future atau yang akan berlangsung atau akan terjadi. Kemudian yang kedua, subject and to be. Okay, you have to differentiate which one subject and to be. Jadi Ananda sekalian harus bedakan yang mana subjeknya, yang mana to be-nya. Okay, kenapa? Karena ketika kalimat aktif diubah menjadi kalimat passive voice, maka yang jadi subjek itu akan berubah menjadi objek, kemudian yang objek itu akan berubah menjadi subjek. Kemudian ketika subjek berubah menjadi objek, maka you have to know how to change or how to the personal person, ya, atau personal pronoun. Jadi bagaimana mengubah subjeknya itu menjadi objek atau objeknya berubah menjadi subjek, yang mana in the previous material in part 4, ya. Jadi di bagian ketiga yang lalu itu kita sudah pelajari bagaimana perubahan-perubahan ketika subjek berubah menjadi objek dan objek berubah menjadi subjek. And then to be, okay, to be you have to know the or master of to be, ya. Yang manakah yang masuk to be present, to be past, ataupun to be continuous maupun to be future atau kata bantu lainnya. Karena apa? Karena misalnya ketika kalimatnya dia dalam berbentuk present, ternyata ketika diubah menjadi kalimat passive voice, masih ada yang menggunakan to be bentuk past, ya, padahal dia seharusnya bentuk present. Begitu pula sebaliknya. Ketika kalimatnya dalam berbentuk kalimat past, ketika diubah menjadi passive voice, kenapa menggunakan to be present, ya? Jadi Ananda juga harus tahu kapan penggunaan to be present dan past, jangan dibalik-balik. Kemudian yang ketiga, you have to know the type or the kinds of verb, ya. Jadi Ananda harus menguasai bentuk kata kerja yang ketiga, ya. Jadi bagus sekali kalau Ananda bisa mengetahui mulai dari bentuk pertama, kedua, ketiga. Okay? Because sometimes you do mistake about the verb, ya. Terkadang Ananda itu melakukan perubahan-perubahan dari bentuk kata kerja pertama, kedua, ketika menjadi ketiga itu tidak sesuai, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut regular verb and irregular verb. Jadi Ananda juga harus menguasai kata yang manakah yang termasuk regular verb, yang manakah yang termasuk irregular verb. Because sometimes you do mistake about this one, ya. Kadang-kadang masih ada yang salah dalam penambahan atau perubahan kata kerja ini. Misalnya
soal kemarin itu kata kerja adalah find. Oke, find itu adalah kata kerja regular verb atau irregular verb? Oke, yang benar adalah find itu adalah irregular verb. Yang mana bentuk kedua dan ketiganya itu adalah find, found, found. Jadi ada yang menganggap bahwa find itu adalah regular verb, sehingga ketika diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, dia berubah menjadi founded. Oke? Padahal dia adalah irregular verb, yaitu find, found, found, bukan find, founded. Jadi berhubung karena regular verb kata kuncinya adalah cukup menambahkan ed di kalimat bentuk kedua dan ketiga, sehingga kalau tidak memahami bahwa yang mana regular verb, yang mana irregular verb, maka ketika mengubah dalam bentuk past maupun participle, kata kerjanya itu ditambahkan ed semua. Ya, seperti contoh tadi, yaitu find, founded. Padahal yang seharusnya yang benar adalah find, found. Dia adalah irregular verb. Jadi Anda semua harus menguasai ini dalam mengubah kalimat passive voice. Jangan sampai masih melakukan kesalahan yang sama ya. Okay, then we move to the next material about report text. Okay, jadi kita belajar tentang report text ya. Okay, jadi in this semester we study about two text ya. Jadi pada semester ini kita belajar dua bentuk teks, yaitu narrative text and report text. And then the report text we have study about, but for today I just want to review the previous lesson about report text. Jadi report text itu saya ulang ya, is a text that describes something in general. Jadi report text itu adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan sesuatu yang umum atau secara umum. Yang mana the text is the type of text that present information from an observation, research, or study of object, animals, people, or a place. Jadi yang mana terkadang di report text ini adalah jenis teks yang kadang menceritakan informasi dari hasil pengamatan atau penelitian ataupun pembelajaran lainnya. Oke, yang terkadang itu berhubungan dengan hewan, orang, ataupun tempat. Oke, this is one example of report text. Jadi ini adalah salah satu contoh report text. Saya bercerita tentang platypus ya. Ini adalah hewan mamalia juga. Yang lalu kita bercerita tentang burung ya. The kind of text, report text. The previous lesson is about bird. Okay, for today is about platypus. Jadi ini adalah salah satu contoh jenis report text. Oke, ingat Ananda sekalian semua, bahwa ketika ada teks, maka pertanyaannya itu selalu berhubungan dengan teks. Dan dalam beberapa soal itu ada terdapat beberapa teks. Jadi ingat kembali bahwa dalam satu teks itu terkadang ada 2 atau sampai 5 pertanyaan bahkan lebih yang berhubungan dengan teks. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian once more again, saya tekankan kembali, saya ingatkan kembali, you have to master the WH question. Kalian harus memahami atau menguasai pertanyaan-pertanyaan, oke, yang berhubungan dengan WH question ini. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh kalimat report text, yaitu what animal is being described in the monologue. Oke, monolog itu maksudnya adalah teks di atas, yang diceritakan pada teks di atas. Apakah bercerita tentang octopus, rhinoceros, platypus, mosquitoes, and hippopotamus. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, yang manakah yang paling digambarkan pada teks di atas, yang mana yang sering kata muncul paling banyak, berarti itu adalah bercerita tentang teks. Oke, kita lihat teksnya. Ini adalah bercerita tentang apa kira-kira. Oke, kita lihat di kalimat pertama, the platypus is a semi-aquatic mammal endemic to eastern North Australia, including Tasmania.
Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks ini berhubungan dengan platypus. Oke. Ini adalah gambaran umum, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu adalah menggambarkan bagaimana model platypus itu, jenis hewan apa, bagaimana biakannya, bagaimana dia hidup, seperti itu. Ini adalah contoh, salah satu contoh soal ya. Kalian bisa melihat pada soal ulangan harian kalian, soal-soal dan contoh-contoh berikutnya. Remember that to answer the question you have to understand the text. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan itu Ananda harus memahami teks. The problem is how you can understand the text if you have the lack of vocabulary. Pertanyaan besar bagi Ananda itu adalah bagaimana Anda bisa memahami teksnya apabila Ananda mempunyai pemahaman kosakata atau pengetahuan kosakata yang masih kurang. Even you do in the school or in the home, kalian bisa melihat kamus. You may open your dictionary. Kalian boleh melihat kamusnya apabila menemukan kata-kata yang kalian tidak pahami artinya. Or you may open di Google Translate ya, atau mungkin yang lebih memudahkan adalah Google Translate. Jadi kita tidak perlu lagi mencari mana huruf A, B, C, langsung ketik katanya langsung muncul artinya. But the problem is, what about if you do the test without can see anything? Pertanyaannya lagi adalah bagaimana ketika Ananda menghadapi soal atau menghadapi tes yang mana Ananda itu tidak boleh melihat apa-apa kecuali tes atau soal yang ada di depan kalian. The answer, of course, you have to know about the vocabulary. You have to add your vocabulary and memorize, and you can save in your mind. Jadi ketika kita menghadapi soal seperti ini atau tes-tes lainnya, maka ketika kita tidak boleh melihat sesuatu untuk membantu kita mengetahui artinya ya, terutama soal bahasa Inggris, maka pasti yang dibutuhkan adalah pengetahuan Ananda sendiri atau kata-kata Ananda yang kalian sudah kuasai atau sudah tersimpan di memori kalian. I think that's all about the previous lesson today. Saya kira cukup sekian Ananda semua atas pengulangan materi kita. Selamat mengikuti ujian. Lakukan dengan jujur dan kalian bisa mendapatkan hasil sesuai dengan kegiatan atau aktivitas kalian, sesuai dengan usaha Anda. I think that's all. Thank you very much for your attention. Please open your examination test in Nuadu, and you may ask to me via Japri WA if you don't understand about things suitable with the examination test. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.